Coba baca. Coba baca. Ya, kan Anda ahlinya. Maka sekarang saya bilang, atau Pak Dondi bisa baca? Enggak, saya nggak bisa baca. Nggak bisa? Bapak nggak bisa Atau juga. ada yang mualaf yang bisa baca? Loh enggak, gini loh. Nah, Sebentar. oke, kalau tidak bisa baca, Pak ya, tolong difoto cari orang yang bisa baca. Ya. Ya, shalom teman-teman semua, dimanapun kita berada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yassin. Dan pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua debat lintas agama yang diselenggarakan semalam ya, dimana Pak Pendeta Isra Soru dan Pak Budi Asali itu melawan Donditan dan Umar. Dan di dalam perdebatan mereka, Donditan dan Umar ini mulai panik ketika Pak Isra Soru menunjukkan data terkait dengan apa yang menjadi argumen Umar, dan kemudian ketika disuruh baca data tersebut, maka Umar dan Donditan mengatakan bahwa kami tidak bisa membacanya. Nah teman-teman, memang cukup seru dengan topik pembahasan yaitu Yesaya 53. Satu pasal itu, siapakah hamba yang menderita di dalam Yesaya 53 itu. Mari kita simak videonya yang berikut ini. Sekarang ayat yang ke-10, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Kalau tadi dikatakan mati dikubur, sekarang dia akan melihat keturunannya. Itu tidak mungkin kalau dia tidak bangkit dari antara orang mati. Dan keturunan di sini laki-laki keturunan secara rohani. Umurnya akan lanjut. Kalau dia mati tidak bangkit, ya umurnya tidak lanjut. Tapi umurnya akan lanjut, menunjukkan dia bangkit. Jadi kita di sini melihat ya, ayat 4-6, Yesus sebagai pengganti. Ayat 7, penderitaannya itu dipikul dengan kereraan tanpa maki-maki dan sebagainya. Ayat yang ke-8 dia mati. Ayat yang ke-9 dikubur. Ayat yang ke-10 bangkit. Cocok full untuk Yesus. Tidak cocok belas untuk Israel. Sekarang saya ingin menanggapi tentang Raffi sedikit ya. Nanti akan dilanjutkan oleh Pak Isra. Tolong dilihat di sana. Isaiah 53, before and after Rasi. Rasi abad 11 dan 12 ya. Akhir 11 dan 12 awal ya. Suara-suara yang lebih lama ya, lebih kuno ya. Saya langsung bacakan terjemahannya. Penafsiran Rasi tentang Yesaya 53 yang mengidentifikasikan hamba itu dengan bangsa Israel memang sangat berpengaruh ya. Itu diikuti sebagai contohnya oleh penafsir-penafsir yang terkenal seperti Ibn Ezra dan Radak. Tapi penafsiran Rasi bukanlah satu-satunya suara tentang Yesaya 53 di dalam tradisional Yudaisme. Juga penafsiran Rasi tidak mewakili pandangan-pandangan yang paling kuno. Jadi kalau umat tadi berkata turun-temurun, ini mengatakan sebaliknya. Tidak mewakili pandangan-pandangan yang paling kuno. Dalam faktanya, pengidentifikasian dari hamba yang menderita dari Yesaya 53 dengan Israel absen sepenuhnya di dalam literatur rabbinik sebelum Rasi. Ini bertentangan frontal dengan kata-kata Pak Umar ya. Saya lanjutkan, silakan pada Pak Isra. Oke. Tadi menarik sekali bahwa Pak Umar bilang salah satu juga yang percaya Mesias hamba Tuhan yang menderita itu adalah Israel, itu Rabi Akiba. Pak Umar tahu Rabi Akiba itu hidup tahun berapa? Tahu nggak? Pencet hijau Pak. Oke. Jawab aja langsung abad berapa gitu. Saya klarifikasi. Datang ke suaranya. Berjalan. Saya mau klarifikasi itu sumber referensi dari mana? Referensi dari mana? Jujur. Ini ada linknya. Saya maaf, aku nggak mau kalau referensinya bukan dari Judaism.
Kalau Pak Budi ngomong nggak ada sumbernya, mohon maaf, kita ilmiah akademis. Rabi Akiva abad kedua, dia seorang goyim. Ntar dulu. Tanya gua dulu mau ngomong nggak? Jangan main pindah aja. Ini gua punya mic. Bapak, Pak Budi tadi mengatakan ini penulisnya siapa nggak diketahui Pak? Ini tulisan yang di belakang ini. Tinggal lihat aja itu dari Siapa tulisan? Targum Jonathan. coba ke atas. Salom.com otoritas. Salom.com. Ya, Ya pasti berasal dari kekristenan ya Pak ya. Tapi mau ngutip Targum Jonathan mungkin lah ya. oke. Ya kan? Nah, oke. Ini apakah ini yang dari tulisan PC bukan Pak? Langsung Orang yang bernama PC bukan? Kalau saya nanya Bapak boleh jawab nggak apa-apa? Ya waktu yang berjalan ini tutup langsung waktu dari saya. web ini dan memberikan sumbernya. Iya. Ini tulisan PC bukan Pak? Maksudnya PC apa? Nama orang. Nah, kita nggak tahu. Nggak Lihat tahu. di situ aja. Itu ada Nggak tahu. webnya jelas itu. Ya kan saya juga bisa lihat dari sini tuh. Linknya ada di sana ya. Ini nih. Iya. WW Salom ini maksud saya dia referensi dari murni Judaism. Kalau Judaism kayak gini nih. Nggak usah. Nggak. Ini waktunya jalan terus soalnya. Oke. Oke, nggak apa-apa, gini aja. Poinnya gini, Bapak kalau mau tunjukkan sesuatu seperti website ini tidak apa-apa, tapi maksud saya penulis ini namanya siapa gitu maksud saya. Nah, betulkah ini tulisan PC gitu? Itu aja yang pengen saya konfirmasi ke Bapak. Oke, silakan Pak. Ya Pak harus. Oke. bilang itu. Dan kenapa harus nama orang? Dan saya punya web yang lain yang dari kelompok Yahudi Mesianik, yang langsung menunjuk kepada sumber-sumber Yahudi. Nah, sekarang tadi aneh sekali bahwa Anda mengatakan Rabi Akiba itu percaya bahwa hamba Tuhan yang menderita itu adalah Israel. Sumbernya dari mana saya tanya? Anda punya sumber? Nggak waktu itu dulu. Waduh. Oke ya, saya kasih pelajaran penting buat Pak Esra Soru. Yahudi Mesianik itu Kristen. Satu ya. Beda, perhatikan kalimat saya. Rabbinical Judaism bukan Yahudi Mesianik. Everything about Jesus Christ, he is Christianity. Itu Yahudi Mesianik, bukan Judaism. Oke, Kodondi. Oke. Terus, udah belum? Cukup? Enggak, sarain dulu sana. Nah, saya kira saya juga mau kasih pelajaran pada Anda. Tidak bisa membedakan antara penulis dan sumber yang dikutip. Penulisnya bisa Yahudi, tapi sumber-sumber yang dikutip itu bukan Yahudi Mesianik. Itu orang-orang yang tidak percaya Yesus itu Mesias, tapi tidak menafsirkan bahwa itu adalah Israel. Ya, maka saya sekarang tanya, Anda coba tunjukkan buktinya bahwa Rabi Akiba percaya hamba Tuhan yang menderita itu adalah Israel. Yang tadi Anda omong kan? Dari mana sumbernya? Waktu. Oke, ini saya kasih contoh. Ini answering deism. Nah, ini baru. Nggak seperti Anda mengambil satu referensi yang bukan otoritas Rabbinical Judaism. Anda menarasikan Yahudi Mesianik, tetapi Yahudi Mesianik itu mengambil contoh misal Targum Yonatan, banyak ya kan. Saya kasih satu contoh. Ada satu organisasi terbesar, Jew for Jesus. Jangankan Targum Yonatan, Sohar pun dirubah sama mereka. Jadi mohon maaf, kalau mau ilmiah dan akademis, usahakan mengambil referensi dari internal Judaism. Jangan memakai narasi dari Yahudi Mesianik. Itu Kristen, Pak. Bapak aja nggak usah jauh-jauh ke Yahudi Mesianik. Ketika Anda membaca ini nih, Tanakh, ini ada rasi, tapi Anda memakai perspektif apa? Hellenis, everything about Jesus, kan gitu. Jadi jangan playing victim, ilmiah akademis. Mungkin Kodondi? Ya, saya ada pertanyaan Pak. Apakah semua kalangan Kristen setuju kalau Yesaya 53 itu untuk Yesus Kristus Pak? Silakan. Oke, saya jawab ini dulu, nanti Pak Budi yang jawab itu ya. Aku dulu. Kamu dulu.
semua kalangan Kristen, saya percaya bahwa Yesaya 53 nubuat menuju pada Kristus ya. Dan kalau dikatakan itu baru data, ini juga data. Kalian mau percaya itu data dan ini bukan. Kami sebaliknya. Kalian percaya ini data, kalian punya kalian bukan. Jadi kalau itu dari Yudaisme, sudah barang tentu mereka tidak percaya. Jadi bagi saya itu bukan data. Bagi kami ini data. Dan lalu bagaimana ayat 4 sampai 10 tadi saya bahas itu jawabannya apa? Oke, sebelum itu, jadi sekali lagi Pak Umar, ini Anda tidak bisa bedakan siapa menulis dan apa yang dikutip. Kalau Anda mau menunjukkan ini salah, Anda harus buktikan bahwa yang dikutip oleh Yahudi Kristen itu bukan pandangan Yahudi, yang non-mesianik. Nah, di situ ada banyak ya. Sekarang saya ada bawa di sini nih ya, Targum Yonatan ya, yang dari abad kedua. Saya kalau begitu coba baca. Apakah dia ngomong tentang Israel? Ya? Saya nggak bisa baca. Saya hanya minta coba baca. Coba baca. Ya, kan Anda ahlinya. Maka sekarang saya bilang, atau Pak Dondi bisa baca? Enggak, saya nggak bisa baca. Nggak bisa. Bapak nggak bisa Atau juga. ada yang mualaf yang bisa baca? Loh enggak, gini loh. Nah, Sebentar. oke, kalau tidak bisa baca, Pak ya, tolong difoto, cari orang yang bisa baca. Ya, tapi oke, sekarang begini loh. Bukan masalah baca. Anda nggak boleh playing victim yang saya Nah, minta. Kayak gini loh Pak. Tahan dulu, silakan Pak, tahan dulu. ini kata apa? Pak bisa baca ini kata apa? Bapak baca. Dan saya tahu Enggak, Bapak bisa baca enggak? Saya tahu kata ini kata apa. Coba Anda baca coba. Bapak baca. Coba. Loh, Anda kok ngetes saya? Saya tahu, Pak. Iya. Saya hanya minta Anda tolong coba Anda baca ini loh. Loh, Ini Anda kata baca. apa? Baik. Kan Untuk Anda yang nyodorkan daripada ini, data loh. silakan untuk Pak Estra Anda yang kembali nyodorkan data kok saya untuk suruh duduk. baca. Jadi Anda nggak bisa baca, nggak mau baca, nggak bisa terserah baca, Anda. kan? Ya. Makanya gini Oke. Bapak. Ya. Anda jangan gini Bang loh. Umar, Yang mohon saya maaf. minta Bang Umar, ketika tahan dulu. Anda menjelaskan konsep yang Anda mengambil dari Yehonatan, Anda nggak boleh mengambil referensi dari Kristen. Yahudi Mesianik Bang Kristen Umar. bukan? Ini bukan Kristen, Pak. Bang Umar, tahan dulu. Sama Mohon halnya. maaf. Ini Targum Yahudi, bukan Kristen. Tunjukkan di mana Yehonatan mengimani Yesus Bang Umar, Kristus. tahan dulu. Silakan untuk Pak Estra Sekarang menjelaskan. Begini loh. Ini kan Anda mau menunjukkan bahwa semua sebelum rasi itu Israel. Saya bawa dokumen abad Loh, ini kedua. dokumen Pak, ini juga dokumen ini. Di sini ada semua lengkap. Ya, Yang sekarang- Anda Bang Umar, tahan narasikan itu dari kekristenan. Kalau Bukan. Tahan dulu. Ini Tahan dulu. Targum Mohon Yahudi. maaf Pak, ditahan dulu sebentar. Tuh, stop, Ya. stop. Supaya kita bisa lebih Gini detail lah. lagi. Kita rugi waktu-waktu Nah, kita yang jalan. dia nggak berani baca. Jelas di situ ada kata Mesias di situ. Oke, nggak Jadi apa-apa. Oke. Targum Yonatan Sebentar. Tahan dulu, itu tahan dulu, langsung mengarahkan hamba Tuhan yang menderita. Stop. Di situ Mesias. Stop. Anda nggak berani baca. loh, urut Tahan dulu Bang, tahan dulu. Kami yang jalan tuh. Jangan Ya, ngomong, ya, Bang. jangan ngomong dulu. Oke. Udah belum Pak? Sudah. Ya, jadi sayang sekali kalau Anda tidak mau baca. Ya, nanti tolong yang mualaf itu yang pintar bahasa coba baca. Ya. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah mendengarkan bagaimana perdebatan mereka. Dan ketika pendeta Ezra Soru meminta data kepada Umar dan juga meminta dokumen-dokumen tertua tentang rasi yang mereka katakan bahwa dialah yang punya otoritas untuk menafsirkan kitab tanah itu. Nah, teman-teman, saya kurang tahu apakah saudara Umar dan Donditan ini mengerti apa yang disebut tanah sehingga mereka tidak bisa menunjukkan teman-temannya apa yang menjadi argumentasi mereka, tidak bisa membuktikan dengan data. Dan ketika pendeta Ezra Soru menyuruh mereka untuk membacakan Targum ya, yang dimana itu ditulis dari abad kedua, dan mereka pura-pura tidak tahu membaca dengan alasan kami tidak bisa membacanya. Nah, saya kurang tahu apakah mereka ini dua-duanya buta huruf, tidak bisa membaca, atau memang karena mereka takut kalau membaca tentang hal itu, karena takut kebohongan mereka itu ya terbongkar di dalam debat itu. Nah, memang dalam pembahasan mereka sudah menentukan topik, yaitu Yesaya 53 itu ya, siapakah hamba yang menderita, dan jelas itu merujuk kepada Yesus karena penderitaannya, dia dihindari orang,
bagaimana dia menanggung semua kesalahan kita karena pemberontakan kita, dan itu sudah ditulis oleh para rasul dan juga Yesus sendiri ya, yang mengklaim tentang nubuatan-nubuatan para nabi, bahwa dialah yang dinubuatkan oleh para nabi. Kalau kita lihat Lukas, di dalam Lukas 24 ayat 44 sampai 49 teman-teman ya, di sana dikatakan, ia berkata kepada mereka, ini perkataan Yesus setelah dia bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dia berkata, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Perhatikan ini teman-teman ya, bahwa Yesus mengklaim dia yang dinubuatkan, dialah yang tertulis tentang dialah yang tercatat dalam Taurat, kitab Nabi-Nabi, termasuk kitab Nabi Yesaya ini teman-teman ya, dan juga dalam kitab Mazmur ayat 45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah teman-teman, kalau kita melihat bahwa klaim Yesus sendiri mengatakan bahwa sayalah yang dinubuatkan oleh kitab Taurat Nabi Musa, kitab para nabi, dan juga kitab Mazmur. Nah teman-teman, kita bisa melihat ya bagaimana ketika Yesus berdoa, bahkan Musa dan Elia itu menampakkan diri bertemu dengan Yesus di saat dia berdoa ya. Bisa kita lihat nanti di Lukas 17 ayat 2-3 dikatakan di sana, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Nah teman-teman, itu otomatis bisa kita mengerti bagi orang yang waras, yang membuka hati dan pikiran, tidak seperti Umar dan Donditan yang dimana mereka giat membaca kitab suci, namun mereka mempunyai motivasi yang salah. Karena mereka mencari-cari kesalahan dalam Alkitab, maka yang mereka temukan adalah kesalahan. Kalau mereka punya motivasi mencari kebenaran, maka kebenaran itu sendiri akan mereka temukan. Nah teman-teman, kita sudah tahu, sudah jelas ya, bahwa mereka memang tidak bisa membantah, dan mereka hanya diberi karunia bertanya, dan bertanya. Sekalipun Pak Pendeta Esra dan juga Pak Budi Asali menjawab dengan jelas tentang ayat itu, maka mereka ngeles, mereka ngotot, dan mereka tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Budi dan juga Pak Esra Soru. Nah teman-teman, disitulah kita bisa melihat kualitas mereka, kita bisa menilai kualitas mereka, bahwa mereka tidak lebih seperti anak PAUD yang selalu bertanya, dan bertanya, ketika diberikan jawaban pun itu mereka tidak terima. Nah teman-teman, kalau mereka debat, saya pikir kemarin ya, mereka memiliki datang yang cukup luar biasa, karena ada di video Donditan itu dia membawa buku sekoper, tetapi ketika sampai pada ruang debat, di situ kayak seperti sampah yang buku-buku satu koper itu, sehingga tidak dapat digunakan lagi. Nah teman-teman, itu saja yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.